Tama tersenyum tipis saat ini dan berkata kepada Pavel, "Halo Tuan, saya orang yang bertanggung jawab di unit gawat darurat. Kami di sini terutama untuk mencari keluarga pasien. Apa Anda anggota keluarga pasien?" Pavel mengangguk dan berkata dengan arogan, "Dia asistenku. Dan aku adalah pengasuhnya. Jika kamu punya sesuatu, tolong beritahu aku." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Itulah yang terjadi. Karena Anda adalah tamu terhormat di rumah sakit kami. Untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuan, kami telah memutuskan untuk memindahkan pasien ini ke bangsal VIP di lantai paling atas, yang jauh lebih besar dan fasilitasnya lengkap serta lebih nyaman bagi Anda dan teman Anda." Saat dia berbicara, Tama melambaikan tangannya ke arah pria paruh baya tanpa ekspresi di dalam. Tampaknya menyapa dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa orang itu Lon. Apalagi Lon sama sekali tidak menahan energi spiritualnya. Ini juga karena Tama telah menggunakan metode mental energi spiritual yang terkendali. Lon tidak melihat adanya kelainan, jadi dia tidak terlalu berhati-hati. Lon sangat bangga sehingga dia bahkan tidak meremehkan Pavel. Jadi bagaimana dia bisa meremehkan Tama yang berpakaian seperti dokter di depannya? Jadi dia mengabaikan tawaran Tama sama sekali. Pavel tidak pernah menyangka Tama akan datang ke sini untuk memindahkan asistennya ke bangsal VIP. Dia secara khusus meminta ketua untuk mengaturnya, dan kemudian meminta dokter untuk menugaskan asistennya di lantai ini. Mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi dalam keadaan apapun. Jadi dia berkata dengan tenang, "Saya menghargai kebaikan Anda, tapi tidak perlu mengganti bangsal. Kondisi di sini tidak buruk, dan tidak ada masalah sama sekali." Tama buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Lingkungan VIP di bawah jauh lebih baik daripada di sini. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami akan mengatur seseorang untuk membantumu berpindah ruangan. Dan juga akan ada orang-orang yang berdedikasi untuk membimbing Anda." "Tidak perlu," Pavel berkata dengan tidak sabar. "Jika tidak ada apa-apa lagi, silakan keluar dan jangan ganggu istirahat pasien." Melihat dia sedikit marah, Tama sengaja merendahkan suaranya dan berkata tanpa daya, "Tuan, sejujurnya, situasi di lingkungan kita di lantai ini cukup istimewa hari ini." Setelah mendengar ini, Pavel menatap Tama dengan waspada dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Situasi apa yang spesial?" Tama dengan cepat menjelaskan, "Tuan, kamu tidak tahu sesuatu. Ada seorang tahanan yang tinggal di bangsal 1701. Dan dia adalah seorang narapidana yang mendapat perhatian relatif tinggi dalam 2 hari terakhir. Dia dijaga oleh FBI." Pavel terkejut saat mendengar ini. Dia menurunkan kewaspadaannya terhadap Tama. Karena apa yang dikatakan Tama adalah situasi sebenarnya yang dia pelajari. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apa hubungan tahanan itu dengan kita? Apa kita akan menghalangi mereka di sini?" Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, penanggung jawab FBI sangat menghormati kami. Persyaratan yang jelas adalah membersihkan bangsal di lantai 17 sebanyak mungkin, dan memindahkan pasien ke lantai lain. Bagi pasien yang tidak bisa dipindahkan, jumlah perawat harus dibatasi secara ketat. Dan paling banyak hanya 1 kerabat yang diperbolehkan menemani mereka." Tama sengaja merilis kisah nyata antara Peter dan FBI. Dan itu menggunakan penampilan paling tulus untuk menipu Pavel dan Lon. Tujuannya adalah untuk memisahkan kedua orang secara fisik. Hanya dengan memisahkan mereka dia bisa mengalahkan mereka satu persatu. Oleh karena itu, dia sengaja menggerakkan FBI dan membuat apa yang disebut persyaratan yang sebenarnya tidak ada. Namun, dengan kebenaran yang diungkapkan sebelumnya, kebohongan tersebut kemudian tampak sangat dapat dipercaya.
Pavel dan Lon bahkan tidak berdiskusi apapun. Mereka berdua merasa Tama pasti mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga merasa bahwa FBI harus membatasi secara ketat jumlah orang yang mendampingi pasien untuk mengurangi potensi risiko sebanyak mungkin. Persyaratan ini beralasan dan meyakinkan. Namun, Pavel tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun awalnya dia merasa Lon mungkin tidak bisa berdamai dengannya. Kesempatan untuk berkontribusi ada di hadapannya. Jika ada satu orang yang benar-benar harus pergi, itu pasti dia. Dalam hal ini, jika hal ini terjadi, bukankah kreditnya akan sangat terdilusi? Jadi, dia berkata kepada Tama, "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Jika mereka datang kepadaku, aku akan berkomunikasi dengan para pemimpin mereka dan tidak akan mempersulitmu." Tama buru-buru berkata, "Tuan, ini tidak baik." Persyaratan dari FBI sangat jelas. Jika kalian berdua tidak mau berpisah, Anda tidak punya pilihan selain bergerak menuju lantai lain. Saat dia berkata, dia dengan sengaja mengusulkan sebuah rencana. "Baiklah, Tuan, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini akan diatur di bangsal di lantai 16 dekat lift. Anda hanya perlu berjalan beberapa puluh meter dan Anda akan dapat berganti pakaian dengan cepat." Ketika Pavel mendengar ini, dia langsung berkata, "Tidak, asistenku baru saja terluka. Situasi ini akan semakin menyiksanya." Tama dengan sengaja mengeluarkan catatan medis darurat asistennya dan berkata, "Tuan, asistenmu sebenarnya baik-baik saja. Dia bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi atau pulang untuk memulihkan diri. Jika menurut Anda itu tidak mungkin, saya dapat mengatur beberapa dokter dan perawat untuk memantaunya 24 jam sehari di rumahnya." Suasana hati dan kecepatan pemulihan orang yang terluka pasti akan jauh lebih baik di rumah daripada di rumah sakit. Pavel sedikit kesal dan langsung berkata, "Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Kubilang yang terluka tidak bisa disiksa. Dia ada di bangsal ini dan tidak akan pergi kemana-mana." Melihat dia menjadi marah, Tama hanya bisa berkata tanpa daya, "Tuan, jika pasien tidak pergi, kalau begitu salah satu dari kalian atau pria di belakang kalian harus pergi dulu. Ini adalah perintah fatal dari FBI. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, kalau begitu saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan membiarkan mereka berkomunikasi dengan Anda." Pavel mengertakkan giginya dengan marah. Dia tidak menyangka Tama tidak akan memberinya wajah apapun, dan bahkan akan mengatakan kebenarannya kepada FBI. Meskipun mereka sangat populer di New York, semua orang tahu bahwa reputasi kepolisian New York dan FBI sedang dalam krisis besar. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan Peter tidak mendapat masalah lagi. Jadi jika mereka melawan, mereka pasti tidak akan memberinya kesempatan juga. Lon di sebelahnya tidak punya ide bagus untuk sementara waktu. Jangankan langsung menindak FBI. Jadi situasinya saat ini sangat pasif. Lon tidak meragukan kata-kata Tama. Dia telah mengetahui bahwa setidaknya ada 10 atau 20 agen FBI di sekitar Peter. Dan mereka semua adalah agen FBI dengan peluru tajam. Masuk akal bagi mereka untuk mengedepankan persyaratan keamanan bagi rumah sakit. Jika Pavel terus menolak bekerja sama, jika dia benar-benar menarik perhatian FBI, itu pasti akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Lon berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Saat ini adalah masa sulit di New York. Sebaiknya kita tidak mendapat masalah dengan FBI. Saya akan berada di sini. Anda sebaiknya kembali dan istirahat lebih awal." Dalam pandangan Lon, tinggalnya Pavel tentu akan sangat membantunya. Jika dia berhasil,
dia juga akan membutuhkan bantuannya untuk menutupi kemundurannya dan membantu menemukan tempat tinggal yang aman. Oleh karena itu, Lon tidak ingin Pavel pergi. Namun saat ini, Lon tidak berani menimbulkan masalah. Ia melihat situasi dengan jelas dan mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak. Pertama-tama, dia pasti tidak bisa pergi. Karena hanya dia yang punya kemampuan untuk merebut Peter dari FBI. Kedua, dia tidak berani membiarkan Pavel tinggal dan menantang tuntutan FBI. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.